Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Nurrohmah dengan NIM 25370107 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Baiklah, saya akan mempresentasikan berdasarkan artikel konseptual yang telah saya selesaikan pada minggu sebelumnya dengan tema kesetaraan gender. Latar belakang dari kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan aspek fundamental dalam pembangunan keberlanjutan karena memengaruhi pemenuhan hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, serta kualitas partisipasi perempuan dan laki-laki dalam sebagai sektor kehidupan. Dalam konteks SDGs, tujuan kelima SDG 5 secara tegas menekankan pentingnya menghapus segala bentuk diskriminasi gender, kekerasan berbasis gender, dan ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pengembalian keputusan. Selanjutnya, meskipun kemajuan telah dicapai di berbagai negara, termasuk Indonesia, ketimpangan gender masih ditemukan dalam dunia pendidikan, sektor ekonomi, representasi politik, serta perlindungan hukum. Norma budaya patriarki yang kuat menjadi salah satu faktor yang terus memperkuat kesenjangan tersebut. Karena itu, pembahasan mengenai kesetaraan gender menjadi relevan untuk memahami akar permasalahan dan merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan inklusif. Untuk memperjelas fokus analisis, beberapa pertanyaan mendasar yang muncul antara lain: yang pertama, apa saja bentuk ketimpangan gender yang masih terjadi di bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial? Yang kedua, bagaimana peran norma budaya patriarki dalam memperkuat hambatan struktural terhadap kesetaraan gender? Yang ketiga, sejauh mana kebijakan pemerintah seperti Pengarusutamaan Gender atau PUG dan UU TPKS mampu mendorong percepatan pencapaian SDG 5? Yang keempat, intervensi seperti apa yang diperlukan agar kesetaraan gender dapat tercapai secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan? Tujuan penulisan yang pertama yaitu menguraikan kondisi aktual mengenai ketimpangan gender di berbagai sektor. Yang kedua, menganalisis faktor penyebab ketidaksetaraan baik struktural maupun kultural. Yang ketiga, mengkaji efektivitas program dan kebijakan pemerintah dalam mendukung tercapainya kesetaraan gender. Yang keempat, memberikan rekomendasi strategis untuk mendorong implementasi SDG 5 secara lebih efektif dan berkelanjutan. Berikut pembahasan 5 aspek utama terkait isu kesetaraan gender. Yang pertama, ketimpangan dalam pendidikan. Meskipun akses perempuan ke pendidikan meningkat, ketimpangan masih terlihat dalam pemilihan bidang studi, terutama STEM, yang berpengaruh pada peluang kerja dan posisi strategis. Yang kedua, ketidaksetaraan ekonomi dan dunia kerja. Gender pay gap, dominasi pekerjaan informasi bagi perempuan, dan beban kerja domestik yang tidak dibayar menunjukkan bahwa perempuan menghadapi hambatan struktural dalam partisipasi ekonomi. Yang ketiga, kekerasan berbasis gender. Kekerasan seksual, KDRT, dan eksploitasi tetap terjadi meskipun payung hukum telah tersedia. Kurangnya pendampingan korban dan lemahnya penegakan hukum masih menjadi tantangan. Yang keempat, representasi politik. Keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah, menyebabkan kurangnya perhatian terhadap isu perempuan dalam kebijakan publik. Yang kelima, norma sosial patriarki. Budaya patriarki membatasi ruang gerak perempuan dalam ranah publik. Perubahan mindset menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih setara. Jadi dapat kita simpulkan bersama bahwa kesetaraan gender merupakan unsur penting dalam pembangunan berkelanjutan karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, serta partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan. Meskipun terdapat kemajuan di berbagai sektor, Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan budaya yang menghambat tercapainya tujuan Sustainable Development Goals atau SDG 5. Berbagai ketimpangan masih terjadi, terutama dalam bidang pendidikan, dunia kerja, tingginya angka kekerasan berbasis gender,
rendahnya representasi perempuan dalam politik, serta kuatnya norma budaya patriarki. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan akses saja tidak cukup, perlu intervensi yang lebih menyeluruh, termasuk perbaikan regulasi, penguatan implementasi kebijakan, peningkatan edukasi publik, dan perubahan norma sosial. Untuk mencapai kesetaraan gender, diperlukan koordinasi lintas sektor, komitmen pemerintah, serta keterlibatan masyarakat luas. Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, pembangunan dapat berjalan lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi semua. Berikut rekomendasi atau saran. Yang pertama, penguatan implementasi kebijakan. Pemerintah perlu memperkuat pelaksanaan PUG, memastikan semua sektor mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan evaluasi. Yang kedua, pendidikan dan literasi gender. Meningkatkan edukasi gender sejak dini, baik di sekolah maupun masyarakat, untuk mengurangi bias dan stereotip yang berakar pada budaya patriarki. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi perempuan, memberikan akses lebih luas bagi perempuan terhadap pelatihan kerja, teknologi, pembiayaan UMKM, serta kebijakan kerja fleksibel untuk mengurangi beban domestik. Nah, yang keempat, perlindungan dan penegakan hukum, memperkuat pendampingan korban kekerasan berbasis gender, mempercepat proses hukum, dan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum. Yang kelima, meningkatkan representasi politik perempuan, mendorong sistem afirmasi yang lebih kuat agar perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, kolaborasi multisektor, membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, media, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung kesetaraan gender. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai kesetaraan gender. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.